besar. Dua korban yang sudah ditemukan sekarang dalam proses evakuasi memang karena kondisi medan dan juga cuaca. Permasalahannya di dua itu, namun dengan jumlah personel yang ada kita berupaya pada saat pesawat tidak bisa evakuasi, kita akan berupaya tetap untuk merapatkan korban ini ke punggung daripada puncak gunung Guru Saraung. Kalau misalkan ini kan ada yang salah satu korban itu masih kedetek Pak, yang dari jam aplikasi yang smartwatch-nya itu kira-kira gimana Pak? Terkait dengan pergerakan yang dari smartphone, kita sudah dibantu oleh Polda Sulawesi Selatan dan yang bersangkutan sudah dimintai keterangan setelah dibuka bahwa ternyata rekaman itu di beberapa bulan yang lalu waktu korban masih di Jogja, dan itu sudah diklirkan tadi pagi. Dari pihak keluarga juga sudah memahami, dan kita juga memahami perasaan keluarga, makanya itu di broadcast. Mohon doanya saja, kita sudah mengerahkan banyak pesawat, mulai dari pesawat Boeing, ada 3 pesawat helikopter, sekarang kita modifikasi cuaca, mudah-mudahan cuaca membaik. Tidak ada. Saya sampaikan kita masih tetap mengharapkan ada mukjizat, ada korban yang bisa kita selamatkan dalam kondisi hidup. Karena pernah itu kejadian, ada pesawat crash, kemudian kondisinya sama, terburai pesawatnya, tapi ternyata ada yang penumpang yang terlempar, kemudian mati suri, beberapa hari ditemukan dalam kondisi hidup. Jadi kita akan berupaya untuk melaksanakan pencarian korban sambil kita mengumpulkan puing-puing untuk nanti diserahkan kepada KNKT. Demikian ya. BMKG, ada yang mau ditanya? Silakan, Mbak. Kita ke kecelakaan ATR dulu ya, bahwa BMKG terus bekerja sama dengan Basarnas juga. Kami hadir di posko dan kita mulai melakukan hari ini modifikasi cuaca agar tim dari Badan Pencarian dan Pertolongan Basarnas ini bisa mengakses area atau lokasi tersebut. Karena kita tahu bahwa beberapa tempat hanya bisa diakses dengan heli. Jadi kita menebar kapur tohor di daerah lokasi kejadian agar hujan dapat kita hindari untuk terjadi, karena dia kita arahkan untuk tidak terjadi di lokasi tersebut. Jadi itu untuk progres saat ini, dan kita juga terus menyampaikan pemantauan cuaca selama proses untuk pencarian dan pertolongan yang sedang berlangsung ini. Itu nanti akan kami koordinasikan dengan KNKT juga, karena kalau jarak pandang itu sebenarnya dipantau melalui Automatic Weather Observing System itu secara horizontal. Dan juga kita punya beberapa target untuk melihat jarak pandang itu dia horizontal bukan vertikal ya, sehingga pada saat pesawat itu akan mendarat itu dengan sudut 3 derajat, jadi dia memerlukan jarak pandang secara horizontal. Tapi sementara itu memang pada saat kejadian ada awan CV pada ketinggian dasar awan kira-kira 17.000 feet, kemudian sampai ke kurang lebih 37.000 feet, itu tebalnya cumulonimbus, dan tidak awan CV tapi tidak terus merata di seluruh area bandara, tapi beberapa tempat tertentu. Jadi ada pertimbangan mungkin di ATC maupun pilotnya untuk memilih jalur dan instruksi seperti yang terjadi saat ini. Tapi yang saya sampaikan tadi, jarak pandang perlu dicatat itu horizontal ya, karena kita menggunakan alat yang ada di bandara. Itu belum bisa disimpulkan sekarang, tapi kami menyampaikan input hasil-hasil yang kita pantau di sana kepada KNKT. Cukup ya? Cukup ya, kalau saya kan udah semua tadi. Sudah ya? Bu Wamen, izin Bu, update pembangunan rencana semacam. Ya, kalau kecelakaan pesawat tadi kita udah sepakat ya. Kami menyerahkan dulu dengan KNKT, karena tadi semua sudah kita mintai keterangan. Memang timbul persoalan untuk mengungkap kejadian ini kalau black box-nya itu belum ditemukan.
Di sana ada rekaman-rekaman, data pembicaraan, data penerbangan, semua ada di situ. Ini belum ditemukan. Itu menurut dari Basarnas tadi. Kemudian yang kedua, seberapa lama operasi ini dilakukan? Kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Ya, ini saya rasa negara harus hadir secara maksimal di kejadian ini ya. Kenapa? Karena ini juga mendapat sorotan dari dunia luar. Contoh, saya dapat keluhan dari lapangan bahwa